Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Molisa, kelas M92, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Regu Semanggi 1, kelas 5 PKPD 1. Nah, kali ini saya akan mereview tentang materi latihan keterampilan baris berbaris, pioneering, dan sejarah kepramukaan. Yang pertama yaitu latihan keterampilan baris berbaris atau LKBB adalah sarana yang baik untuk melatih sistem beregu dan disiplin pribadi. Baris berbaris merupakan latihan gerak dasar yang mewujudkan penamaan, disiplin rasa, persatuan, dan keindahan. Nah, LKBB juga dapat berupa isyarat oral, isyarat peluit tanpa tongkat dan menggunakan tongkat. Adapun aba-aba dalam baris berbaris yaitu yang pertama, aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Nah, contoh aba-aba yang dapat diperhatikan dalam baris berbaris yaitu berkumpul atau luruskan, berhitung, setengah lancang kanan, hadap kanan, hadap kiri, serong kanan, serong kiri, dan balik kanan, lancang depan, maju jalan, langkah biasa dan langkah tegap, dan lain-lain. Nah, pengertian baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menambahkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Adapun pengertian aba-aba yaitu suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak untuk berturut-urut. Adapun peraturan baris berbaris yaitu peraturan baris berbaris yang digunakan di lingkungan pramuka ada dua macam, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat yaitu mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan baris berbaris milik TNI atau Polri. Nah, adapun format barisannya yaitu branded atau kedua lengan tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu, telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Yang kedua, angker, yaitu kedua lengan tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas aplikasi barisannya. Lingkaran besar, yaitu kedua ujung jari tangan ditekan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Yang keempat, lingkaran kecil, kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan diletakkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Setengah lingkaran, yaitu kedua belah tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan di depan badan. Klon terbuka, yaitu kedua belah tangan diangkat setinggi bahu, jari-jari merapat menghadap ke dalam. Klon tertutup, yaitu kedua belah tangan dikepalkan dan diangkat di depan badan setinggi bahu. Yang kedelapan, anak panah, yaitu kedua belah tangan diangkat di depan dada dan jari-jari dirapatkan. Kedua telapak tangan ditempelkan dengan posisi semua jari tangan menghadap ke atas. Yang kesembilan yaitu perlombaan. Kedua belah tangan dikepalkan dan menjulur ke depan. Ke-10, bentuk selat, yaitu kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka.
dan sekeliling berhadapan jari-jari dengan merapat. 11. Selat terbuka atau selat balik. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan dan saling bertolak belakang dengan jari-jari tangan merapat. Yang ke-12 yaitu roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Ke-13 berbanjar, yaitu tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi kepala tangan terbuka dan menghadap ke depan. Adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangka menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Nah, dalam tali temali kita sering menggunakan atau mencampur adukannya antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini berbeda sama sekali. Bedanya tali adalah bendanya dan simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, atau ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya. Nah, tujuan pioneering yaitu memberikan informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Nah, manfaat pioneering dalam kepramukaan yaitu memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antara sesama tim pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting atau maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran serta dalam merancang suatu objek sebenarnya atau bukan model. Nah, berikut macam-macam simpul dan kegunaannya, yaitu simpul ujung tali, simpul mati, simpul ayam berganda, simpul erat, simpul kembar, simpul kursi, simpul penarik, simpul lasso. Nah, setelah simpul, adapun macam-macam ikatan dan kegunaannya, yaitu ikatan pangkal. Yang kedua, ikatan tiang. Yang ketiga, ikatan jangkar. Yang keempat, ikatan tambat. Yang kelima, ikatan tarik. Yang keenam, ikatan turki. Yang ketujuh, ikatan palang. Kedelapan, ikatan canggah. 9, ikatan silang. 10, ikatan kaki 3. Robert Stephen Smith Baden-Powell, yaitu lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephen Smith. Ayahnya bernama Demmin Baden-Powell. Nah, Robert Baden-Powell menjadi pembina ulung bagi para anggota militer baru. Pembinaan demi pembinaan praktek dan teori ini menjadi cikal bakal berdirinya pramuka. Ia belajar dari karakter ibunya yang selalu mengayomi karena ayahnya meninggal dunia sejak Baden-Powell kecil. Nah, selain itu, jiwa petualangannya muncul dan saudara-saudaranya yang memberi pelajaran kepadanya tentang berlayar, berkemah, berenang, cara bertahan hidup di dalam, dan berbagai jenis keterampilan lainnya. Awalnya, tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang didirinya, yaitu kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat terbesar di Inggris dan di negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi
kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, yaitu Agnes Gergewitz, yang kemudian ditentukan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok kepramukaan usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala dengan buku The Lynx Book, keterangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatan. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Nah, adapun sejarah kepramukaan di Indonesia yaitu Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Sempilan Ngasem, Yogyakarta 12 April 1912 dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat 1 Oktober 1988. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga mewakili Presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai dengan 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka 1961 sampai dengan 1974. Nah, Gerakan Pramuka di Indonesia merupakan bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya Gerakan Kepanduan Penjajahan Belanda di Indonesia yang bernama NIPV, yaitu Nederland Indische Pathfinders Vereniging, yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, pada saat yang sama, para pejuang kemerdekaan Indonesia ikut mendirikan Gerakan Kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan kepramukaan.